今晚我们要继续我们上次的课，老师再复习一下呀，复习一下就是第6课，各个去学校，各个去学校的第1课、第6课，很多什么住所词adalah keterangan tempat ya. Nah, kalian udah ngumpulkan semua nggak kata-kata seperti keterangan tempat, kata kerja, kata benda. Kalau kata benda kan pasti sekalian dengan liang-shi-nya. Ya. Nah, itu semua kumpulkan supaya untuk mempermudah kamu belajar. Terutama yang harus dipentingkan adalah kata tanya. Di sini ada beberapa kata tanya. Dimenkan ya ke Tiu. Ya. Tiu itu na, kan nali, iyang, sama. Ya, artinya di mana. Nah, ini juga dikumpulkan semua sebagai kata tanya. Kalau dilihat, nah, di sanseng, ya, yang mana? Ya, kalau ini benar-benar nadanya nada ketiga, jadi nah. Kalau yang ini, kan ada al atau ada li-nya nih, maka yang kita bacanya nggak tahu penuh. Arti na, nali, na. Nah, di sini jadi bisa belajar nada-nada ketiga. Untuk apa nada ketiga ini kebetulan sebagai kata tanya. Maka ini kumpulkan juga kata tanya ini. Di sini lo tambah lagi China pergi kemana atau kemana. China di mana. Ya, kemarin kita sudah belajar kan, Chai adalah di, artinya kata depan. Ya. Kalau shi artinya pergi, jadi pergi menuju kemana, makanya di sini kita gunakan kata ke mana. Oke, ini kumpulkan semua kata kerja ini, kata tanya ini. Di sini kemarin juga sudah terangkan kata kerja antara xue sama yu. Ya. Xue adalah belajar, yu adalah mengobatin. Nah, ini kita belajar xue sama i bisa menemukan 3 kata yang lain, ya, yaitu xue xiao, tadi yang biasanya di xue xiao siapa, yaitu xue sheng. Sama ini, yuyuan ada tempatnya, ya kan? Yang biasa di yuyuan siapa, yisheng. Nah, ini kebetulan sama sheng-shengnya. Jadi enak kita belajarnya untuk cara mengingatnya. Oke. Nah, tempatnya ada xie-xiao. Sekarang di dalam sekolah ini, dalam xie-xiao ada xie-shengnya. Nah, kita udah dapat 2 kan dengan menggunakan kata xie. Ada lagi xie sendiri artinya kata kerja. Jadi kita belajar kata xie dapat 3. Ya. Satunya xie-xiao, xie-sheng, sama xie. Ini sama juga, kita belajar sini yuyuan, maka kalau diterangkan yisheng, kemarin kita juga sudah belajar yisheng. Yang belum kamu belajar adalah kata-kata i. I emang belum diajarin, tapi di sini saya ajarkan sekalian, artinya mengobatin. Oke? Nah, di sekolahan, saya xie li. Nah, di dalam sekolahan kemarin lo sudah juga ajarin li, berarti di dalam kan. Xie li, you shema, ada apa? You shema, you jiaoshi. Jiaoshi adalah ruang kelas. Ya, hai shema ne? Hai you cesuo. Ya, cesuo adalah toiletnya. Jadi dalam sekolahan ada apa? Nanti lain kali kalau ditanyain, xie li, you shema? Xie li, you jiaoshi, cesuo. Nah, ini adalah bangunannya atau ruangannya. Ya masih banyak lagi kan dalam sekolahan. Nanti kita bisa ceritakan ada guru, ada siswa, ada meja, ada kursi. Yu cuo, yu i. Ya kan? Cuo i. Nah, cuo kemarin udah belajar kan cuo ada meja. I ada kursinya. Nah, ke justru cai jiao shi li, dalam ruangan kelas. Ya.
Jadi kita belajarnya ini tahap, ya kan? Kata-kata ini kita kumpulin semua, kita pelajarin. Makanya kalau ada tiap bab, kata-kata ini harus kita hafalin semuanya. Itu adalah untuk vocab kalian. Ya, 词汇你们的词汇。OK， 好，第十公园，公园的大曼，呀，好了，还有这个补充生词 kosakata tambahan di sini nih. Kosakata tambahan ada jen, ya. Jen ini adalah suatu kata untuk menunjukkan derajat, ya, derajat daripada kata sifat yang di belakangnya ini. Dan lagi kata jen ini adalah derajat yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah artinya sungguh. Ya, sungguh. Kalau dengan menggunakan kata-kata sungguh di sini ada sedikit rasa kagum kayak gitu. Ya, rasa heran. Apa itu ada jen. Ya. Nah, kita juga udah mempelajari kata-kata sifat ya kemarin pertama kali belajar kita udah mempelajari kata sifat apa? Ta. Ya, ta yang besar. Xiao artinya kecil. Nah, kita mulai cari dua, udah nulisnya juga bisa, bacanya juga ada bisa, nadanya juga ada bagus kan. Nah, kan di buku ini ada tambahan lagi kata-kata kaosing, ya kaosing. Kaosing juga kemarin kalau sudah pecah ya kata-kata ini. Kau artinya tinggi, sing artinya gembira, ya, atau senang. Kalau kaosing bedanya apa sama kuailer? Ya kalau kuailer emang gembira, kalau kaosing adalah senang. Kalau kaosing ini biasanya waktunya lebih pendek. Ya, kita senangnya itu waktunya lebih pendek gitu. Dan biasanya umumnya kalau kaosing kita gunakan untuk lebih ke xiaopengyou ya, anak-anak. Xiaopengyou kan anak-anak kan. Makanya ada kata kau di sini, kau artinya tinggi. Makanya kalau anak senang tuh melompat-lompat. Ya kan, makanya xiaopengyou mensuo kaosing, ya. Kalau orang dewasa, nah, kita mengkuailer dan kuailer ini lebih panjang waktunya. Ya. Kuailer ini mungkin kamu sudah sering mendengarkan ya, seperti kata-kata Shengri kuailer, Xinian kuailer, terutama Shengri kuailer, ya udah ada sering mendengarkannya kata kuailer ini. Ya. Oke, kata sifat nanti dikumpulkan semua juga ya. Kata sifat itu kita sebut adalah xingrongci. Ya, adalah kata sifat, kumpulkan semua. Kemarin kita pertama kali belajar juga udah belajar kata sifat apa? Chang sama tuan. Ya, changshi sama tuanshi. Masih ingat kan? Changshi itu apa maksudnya? Changshi itu apa maksudnya? Ayo siapa yang mau jawab? Changshi itu apa maksudnya? 你们在留言板 tulis di chatroom, ya, share. Changshi 什么意思? Artinya apa? Changshi tulis, ya, langsung tunggu. Ayo, juga yuan adalah taman kanak-kanak, ya, juga menggunakan yuan, maka yuannya adalah taman, ya. Ayo, Changshi, siapa yang bisa jawab? Changshi 什么意思? Apa artinya? Tulis di chatroom. Oh, nggak ada yang jawab. Ya. Nah, ini yang Cina, ya kan? 开学了，小华去哪儿？小华去学校. Ya, kalau ada pertanyaan begini, kamu tahu. Jawabannya adalah 小华去学校. Nah, ini sudah terangkan juga kalau ci ini adalah pasti ke suatu tempat. Ya, pertama kamu belajar emangnya ke suatu tempat, ya. Nanti belajarannya paling enak, paling gampang ini nanti kata-kata cui, kata kerja di sini. Ya. Nah, ini jawabannya bisa ngomong xiaoqiang qi chi shuo, ya. Xiaohua qi nar atau xiaoqiang qi nar, jawabannya xiaoqiang qi chi shuo. Xiaohong qi nar, xiaohong shang xue xiao. Ya, shang ini artinya shang xue xiao di sini artinya ada 3 ya, ke sekolah, bersekolah atau belajar. Ini juga diperhatikan mulai dari awal kamu belajar sekarang jadi 3, satu kata mempunyai beberapa arti. Nanti di buku selanjutnya, jilid-jilid selanjutnya
banyak yang begitu. Oke. 陈老师去教室，陈老师去哪儿? Nah, ini terus ucapkan dengan kata-kata gitu ya. 去哪儿, kamu ganti subjeknya ini. Dan jawabannya kamu juga pilih sendiri. Mau 去哪儿, 去学校, 去厕所, 上学校, 去教室. Nah, kalau kalimat negatifnya ya adalah menggunakan kata pu. Ya, pu ini taruh di depan kata kerja. Jadi, 爷爷不去公园. Nah, jawabannya nih. 爷爷去公园吗? 爷爷不去公园. Oke, yang ngerti di sini. Ada pertanyaan dari yang di sini. Jadi kalau langsung ngasih contoh ini, kamu buat macam-macam. Jadinya gitu, diulang-ulang terus itu, jadi supaya terbiasa. Nah, jadi ini nggak terlalu banyak apanya grammarnya, ya. Jadi grammarnya yaitu kamu belajar terus ya lama-lama udah tahu. Jadi nggak perlu dihafalkan banget. Ini harus ditaruh di depannya, bu ini harus di depan kata kerja, tidak. Ya, kok kamu sering mengucapkannya, sering mendengarkannya sendiri pun bisa. Ya, makanya langsung ngomong, kamu ulang-ulang terus sendiri. Oke, seperti kata tanya ini, ya. Ha jiao sema mingzi, ya. Jawabannya, tiap ada kata tanya, kamu coba cari jawabannya, ya. Ha jiao li ling ling. Ini kemarin juga udah kita belajar ya. Ta shi shang ren ma, ini juga udah belajar banyak, ya. Nah, ini jawabannya yang negatif. Ta bu shi shang ren, ta shi yi sheng. Nah, ini langsung menggunakan kata tanya semua, ya. Yang satu shema, yang satu ma, yang satu nar. Ta qu nar, ta qu yuan. Nah, ini kamu bisa gunakan untuk kata tanya sendiri, kamu jawab sendiri, atau kalau kamu ada temannya berdua juga bisa digunakan kata-kata ini, ya. Ta kamu bisa diganti macam-macam kan, udah bisa kita sekarang gunakan subjeknya. Ya, susu, ye, jiaju ada nama keluarga, sebutan keluarga sudah bisa kamu gunakan. Ya, nah ini juga ya, shangren ini adalah semua adalah profesi ya, jiyue. Semua jiyue ne, profesinya apa kamu bisa sebutkan di sini. Jadi kamu bisa gunakan terus. Jadi supaya nggak lupa. Ya, ini juga Tacinal kemana? Di keterangan tempat juga kamu bisa gunakan terus. Nah, kalau yang ini, langsung tambah keterangan waktunya. Taoshang, kamu kemarin juga sudah belajar kan? Taoshang, shangwu, zhongwu, xiawu, wanshang, hangwan, apa juga udah ajarin semua. Ya, pokoknya waktu kita nggak tidur, waktunya lo saya ajarkan semua. Ya, waktunya kita tidur belum, nanti pasti diajarkan juga. Ya. 早上李玲玲去哪？ Nah, ini. Ya. Kalau udah ada kata-kata 早上李玲玲去哪, kamu jawabannya harus sesuai juga. Ya. Jadi kalau pagi hari Li Ling Ling kemana? Jadi jawabannya yang sesuai. Jadi nggak bisa sembarangan karena udah ada keterangan waktunya. Nah, mulai dari awal sekarang kita juga harus belajar kalau ada keterangan waktu, jawabannya harus sesuai tadinya. Ya, kalau 早上李玲玲去哪？去学校，去公园 juga boleh. Ya, kamu jangan bilang yang ke tempat orang yang malam hari. Mungkin tempat malam hari belum saya ajarkan kan ya. Nanti nggak sesuai, nanti jawabannya jadi salah. Gitu. Ya, biarpun kamu nyebutnya udah betul keterangan tempat juga, ya, tapi kan bukan pagi hari yang kunjung orang, itu. Yang ngerti ya di sini ya, jadi kamu buat sendiri ini pertanyaan terus, nanti kamu jawab sendiri. Jawaban keterangan tempatnya kamu sekarang juga masih terbatas, ya, karena nih mencehui haishao, ya masih dikit yang kamu kuasain. Nah, sini juga bisa, ta shi lao shi ma, ini nanyakan profesinya orang. Ya. Nah, kalau kemarin kan namanya benda, ya kan? Bima, kalau kemarin gitu kan. Nah, sekarang je-nya diganti ta. Ya. Kemarin kita udah belajar juga kan banyak itu.
kamu buka kembali, kamu ganti kata-katanya bisa. Ya. Di sini memang baru ta xing shema, jadi kamu harus menghafalkan marga-marga. Ta xing chang, ta xing huang. Nah, itu semua marga-marga kamu juga harus tahu. Kemarin kalau sudah ngomong kan ada beberapa marga itu harus dihafalkan. Ya. Selanjutnya ada yue itu adalah dibaca sampai dipahami artinya di sini ini. Nah, seperti ini kai xue le. Kai xue le, maka yang di sini kalau yue dalam satu kata ini bisa artinya macam-macam. Seperti kai xue le bisa ngomong tahun ajaran baru atau bukan sekolah. Nah, makanya kata kai xue le ini bisa ada beberapa arti kan. Nah, makanya kamu harus memahami daripada kalimat ini atau bacaan di dalam ini. Ini harusnya ngomongnya adalah tahun ajaran baru atau bukan sekolah. Nah, kalau bukan sekolah seperti sekarang ini, kan sekolahnya akan libur. Nanti kalau masuk, nah, itu namanya bukan sekolah kan. Nah, tapi kalau kita habis kenaikan kelas, berarti tahun ajaran baru, maksudnya gitu. Ya, makanya kalau itu ini biasanya dalam ini bacaan ini bisa diumpamakan ada dua arti kata-katanya. Makanya kamu harus mengerti. Jadi baca sambil dipahami. Ya, tadi kamu udah ngerti ya. Sekarang kata yue itu di sini. Kai xue le zhen gao xing. Ya, wo he ge ge qi xue xiao. Ini dihafalkan, dibaca. Ya, dibaca, dihafalkan. Untuk apa laoshi kalau harus dihafalkan wong gampang gitu aja. Ya emang gampang ya kelihatannya. Tapi kamu kan harus mengerti artinya apa, ya kan? Dan kamu cara bacanya supaya bagus. Ya. Jian Dao Lao Shi Shuo, jadi kelihatan Lao Shi ngomong apa, ya kan? Lao Shi Jiao, Jian Dao Tong Xue Shuo, Ni Men Hao. Ni Men Hao ini juga artinya apa? Hello kalian. Hello kawan-kawan, bisa kan itu. Hello 同学们的意思itu. Maka di sini banyak artinya. Di sini kamu kata-kata jentau, lalu jelaskan aja artinya kelihatan. Ya, nanti kata-kata jentau juga banyak artinya. Ya, makanya di sini kamu pahami salah satu aja dulu, yaitu kai xie le tahun ajaran baru. Ya, kanjen adalah kelihatan. Oke. Ya, sekarang Lase pengen ada salah satu siswa yang membacanya. Ya, coba Lase ini udah buka ya suaranya. Coba Arif dibaca. 开学了，真高兴！我和哥哥去学校，见到老师说老师好，见到同学说你们好。Ya, 很好。Ya. 谢谢老师。Lagi salah satu siswa ya, saya ke同学 ya. Ya, 修理。请修理有在吗？修理。Ya, 修理。老师好。晚上好，请修理。跟学人成功关系。真高兴。真关系。我和哥哥去学校。见到老师说。见到老师说。老师教
见到同学校，你们好。Ya. Shuli ini kan udah lama kan ikut Laoshi ya, mulai dari awal ya. 对 Nah, 不起，老师。 iya, dari awal kan kemarin dari Ping kan, 是不是 mulai dari awal? 好，谢谢老师。 Enggak, 老师问你一下，是不是你跟老师学的就是基础awal banget. Juli ini yang di ini ya Kepulauan Riau ya, betul nggak? 啊， Betul? Yang di Kepulauan Riau? betul 老师。 Betul ya, berarti kamu kan udah dapat buku dari Laozi, juga pertama kali belajar sama Laozi. Ya, mulai dari Ping. Soalnya Laozi mendengar kamu baca, berarti Ping kamu masih belum bisa. Gitu. Ya. 好，对不起，老师。 没关系, nggak apa-apa. Ya. Cuman Laozi pengen, yaitu kamu pelajarin lagi ya, kalau kamu belum bisa Ping ya, gitu. Pelan-pelan pelajarin lagi, gitu. Soalnya kita belajar bahasa Mandarin itu penting bisa Ping-nya. Ya, kalau kamu nggak bisa Ping-nya, kamu nggak mungkin bisa ngetik. Kalau nggak bisa nulis masih nggak apa-apa. Ya, bukan nggak bisa nulis nggak apa-apa. Maksudnya kamu males mau menulis masih nggak apa-apa. Tapi dari awal kemarin Laozi juga udah ngomongin kan semua harus bisa menulis. Ya, Ping nomor 1. Ya, Ping kalau kamu nggak bisa menyuarakan dengan bagus, otomatis kamu kalau mau mengetik di HP maupun di laptop nggak bakalan keluar tulisan itu. Ya, coba Shuli belajar lagi ya. Kalau kamu ada yang kurang ngerti, kamu tanya nanti ya di pelajaran berikutnya. Yang kurang ngerti gimana? Kalau di sini kelihatan banget kamu Ping-nya nggak bisa. Ya, kamu baca Ping-nya salah semua. Coba dipelajari lagi Ping-nya mengenai itu pe-me-ve-nya. Ya, pelajarin itu ulang terus ya. Kayaknya kamu rajin loh, setiap kali lihat nama kamu ya gitu, tapi kamu kok ini Ping-nya masih belum bisa. Ya, 好，没关系呀，修丽，好，谢谢修丽，晚上好，好。谢谢老师。好，同学们，你们感觉到这个拼音难吗？学好了吗？masih ada ya enggak yang merasa masih belum bisa pinginnya? Karena pelajaran bahasa Mandarin penting sekali sama pingin ya. Pingin ada dasarnya kita belajar, fondasinya. Kalau fondasinya kamu nggak bisa, ya tidak mungkin kita mau belajar bahasa Mandarin itu. Ya. Apa loh kurang pelajaran pinginnya? Apa mau diulang lagi pelajaran pinginnya? Coba loh ini coba di chat ditulis siapa yang mau pelajaran ping lagi. Nanti langsung ulang mungkin ping lagi. Nah, mungkin ini xingqi shi atau siapa xingqi. Langsung ulang lagi pingnya. Ini kelihatan banget tadi Shuli belum bisa banget pingnya. Ya. Padahal ini kan udah ada pingnya di papan ini semua. Di buku nggak salah juga ada pingnya ya. Oh di buku nggak ada. Makanya langsung tulis di papan nih. 在白板写，让你们能够读这个，因为这个阅读ya比较难本来的阅读memang agak sulit ya gitu. Makanya Laozi di sini kasih ping, tulis di papan juga Laozi sudah ngirim PDF-nya gitu. Ya kalau nggak ada yang nulis di ini, coba Laozi coba lagi ya. Rifana ini juga rajin yang kemarin sering ikut Laozi ya. Selalu ngikutin pelajarannya. Coba Rifana, itu. Kamu baca? 老师好，晚上好，Rifana. Ini kan papan ya, kamu lihat papan tulis saja. Mungkin kamu kalau nggak punya buku apa gitu, yang belum terima buku, kamu lihat papan tulis tuh. Kalau saya ada tulis di sana. Hal itu. Yang ini lah, yaitu 开学了。开学了，真高兴。我和哥哥去学校。
见到老师说：“老师早。”见到同学说：“你们好。”好，很好，好，谢谢。谢谢老师。Pusia-pusia ya. Ya, tadi kita baca juga jangan terlalu cepat ya, pelan-pelan gitu ya. Dibaca nadanya yang benar-benar kelihatan ya. Soalnya kamu masih belajar. Pelan-pelan dulu. Nanti kalau udah lancar boleh composition sama orang lain gitu ya kan, jadi bisa lebih bagus emangnya. Kalau terlalu pelan juga kurang ini ya, kayaknya kamu kok belum bisa yang begitu baca Mandarinnya ya. Oke, coba ini nanti pelajarin lagi ya, siapa yang masih belum. 可能下个星期老师要再那个让你们读一读。好，现在我们先写这个拼音呀，写这个拼音，你们打开你们的练习册，练习册adalah buku latihan ya. 第24页 halaman 24. Ya, di sini Laus nggak nulis ya, karena Laus anggap kan pada punya buku. Jadi yang di练习册 biasanya kalau Laus langsung. Ya, jadi semua lihat buku aja. Udah ketemu semua halaman 24. Di 24页. Itu ping. Nah, ini kita suruh baca ping. Laus nggak tahu ya, pingnya belum bisa. Kira udah bisa semua. Laus sama sekali nggak pernah nyoba kemarin ya. Nah, ya sekarang highlight ji ya, masih keburu kita mau belajar lagi, masih nggak apa-apa ya. Di sini nih kan ada suruh itu ping, suruh baca pingnya ya. 好，老师先读呀，没有课本的，没有书的，yang nggak ada buku ya, 你们可以学ya, 可以学 boleh ditulis. Jadi kamu juga belajar ping, tulis pingnya betul apa enggak ya, itu. 好，第一 ya, nomor 1 adalah 学校，学校。呀，老师已经读了，你们学。没有书的，你们学。Yang nggak ada buku, kamu tulis pin sekarang ini. Ya, soalnya nanti kalau Laus panggil suruh baca, supaya kamu bisa baca, karena kamu udah nulis pinnya. Jadi kalau kamu nggak bisa, berarti kamu pinnya belum. Jadi Laus bisa tahu, ya. Untuk. Nah, di 学校，下一个ya, 下一个 itu selanjutnya ya. 学生，学生。好，第二 ya, buat yang tidak punya buku langsung ngomong dial ini ya. Yang punya buku ya masih di sebenarnya ya, masih nomor 1. Tapi ini yang nggak punya buku supaya bisa bedakan nanti kalau tanya ya. Kamu juga boleh mau nanya kasih nomor juga boleh, A atau B juga boleh, tapi di sini lebih gampang ngomong dial ya. Nah, dial itu 晚上早上，对不起啊，老师念错了，早上。下一个晚上，晚上ya, jadi ada 2 ya. Habis tadi 早上 dan 晚上 ya. 好，第3去哪儿？去哪儿？下一个去那儿？去那儿？好，第4医院，医院。
下一个一生，一生。好了，好，这个 Rosmawati， 好，你读一读。第一、第二、第三、第四，第一有2个ya, ada 2. 好 Rosmawati 有在吗？Ya, Rosmawati. 不在吗？belum siap? Ya apa-apa, nggak bisa nggak apa-apa. Jadi Losus tahu, ya kan? Losus selama ngajar ini kemampuan kamu mengenai ping sampai di mana, gitu. Ayo Rosmawati. Ya udah ganti aja ya, nggak ada. Yanti. Ya, 老师。好，你读一读。学校、学生、晚上、早上、去哪儿、去那儿、医院、医生。呀，很好呀，好，谢谢。Yanti 很好呀。已经学会了这个拼音学会了呀。还有Melinda， 等一下。Melinda Novita。好 ，Melinda Novita。你好，老师。晚上好。晚上好。好学校，早上，晚上，去哪儿？医院，医生。去哪儿？sama 去那儿 ya. Yang satu 去哪儿 satu 去那儿 ya. 很好，好，谢谢。谢谢老师。好，现在我们刚才的那个就是词呀，下一个就是句子，yang tadi ada kosakata aja, ya. Yang bawahnya adalah 句子，句子 adalah kalimat, ya. 好，现在你们看第二呀，我们去学校， ya. Jadi yang udah mampu, boleh kamu sekalian nulis pakai apa? Pakai hanzi-nya. Ya, yang merasa udah bisa dari seperti 学校、学生 ya, 第一的那个你可以学。ya, 第二的也是 ya, sama juga. artinya 也是 ya, 你们学这个汉字。我们去学校，第一。第二，他们去哪儿？他们去哪儿？第三，陈老师去教室。
陈老师去教室。第是小敏去厕所。小敏去厕所。第五，早上妈妈去医院。早上妈妈去医院。Kayak mamanya ini nadanya salah ya. Nah, ada seng dia putih, 不是妈妈 ya, 那是妈的声 ya. 你们的有印错了吗？ Cetaknya ada yang salah. Nah, ada pertama ya yang di seng ya, mama. Ya, coba diperhatikan di sini ya antara suara aspirat nggak aspiratnya. Ya. Di sini kita ketemu suara yang menyembur atau yang suara ini mempunyai angin adalah ta ya, tamen,去. Nah, itu suara anginnya ya. 去. Nah, ya, ta juga sama. Sama 陈老师去. Ini juga ada anginnya. Makanya kalau ada anginnya, suara aspirat, itu coba suaranya juga harus begitu. Jadi supaya kamu benar-benar sempurna. Ya, sempurna ping kamu. Apalagi kalau sesuai dengan nadanya sekalian. Ya. 好，下一个就没有了。呀，怎么去？厕所，ya, 厕所，厕 ini juga suara aspirat ya, tadi ada anginnya. 厕所。好，现在老师看谁要读。Ini Oktarian Rudi Husin. Langsung叫 Rudi ya. Hao, Oktarian Rudi Husin, Qing. Qing itu artinya silakan gitu ya bahasa Mandarinnya. Enggak apa-apa ya, coba aja ya. 没关系 ya. 你们试一试, coba. Seperti tadi itu hebat ya, Suli ya. Nah, Hopang ya. Nah, dia coba tunjukkan, itu langsung paling suka sama siswa yang gitu. Ya. Daripada kalau yang siswa diam aja nggak ada suaranya itu langsung paling pusing. Ya. Langsung yang sering siswa yang bersuara itu yang bagus. Ya. Nah, dia kurang ngerti, pasti dia nanya gitu. Dan sekarang udah suruh coba, dia juga coba gitu. Ya. Ya, gimana? Rudi Husin, nih. Belum siap ya? Nggak apa-apa ya. Belum siap nggak apa-apa. Aja bisa kelihatan. Lalu ganti lain aja ya. Tahu lama. Ini di sini loh sesuai kan. Lihat nama kamu ya. Jadi namanya apa yang di sini loh juga panggil apa ya itu. Mel NK ini ya. Bisa mah? Ada di sini. Mel NK. Ayo.
Diana. 姚老师，啊什么？ Ya, Diana, 晚上好。晚上好，老师。好，请读拼呀，第二个的句子我们去学校，他们去哪儿？郑老师去教室，小明去诊所，早上妈妈去医院，医生。好，谢谢。那教室ya, 教室ya, 叫就是叫ya. Seperti kemarin, 你叫什么名字ya, itu juga sama, 第四声 ya. Ini juga 第四声 ya. 教室 nya juga kemarin itu 他是老师吗？Pakai 是 juga kan sama ya. Sengtiaunya juga sama, pingnya juga sama ya. Nah, jadi kamu bisa ya, lain kali kalau belajar kamu nggak pakai ping juga bisa. Pakai apa? Hanzi yang pernah kamu pelajarin. Juga boleh cara begitu. Jadi lebih enak. Ya, beri tulisan jiao shi di sini. Nah, jiao-nya kamu tulis tulisan jiao memanggil. Ni jiao sama mingzi. Tulis itu. Di atasnya nama shi-nya kamu tulis shi adalah atau ya itu. Itu caranya. Soalnya kamu kemarin udah belajar kan jiao. Udah bagus kan suaranya? Sama shi udah bagus kan? Jadi kamu gunakan. Jadi juga bisa. Itu caranya. Belajar dari yang pernah kamu pelajarin, sekarang kamu masukkan ke dalam tulisan baru yang kamu belum mengenal. Bisa juga dengan cara gitu. Nah, emang kalau yang gitu itu biasanya ping-nya udah benar-benar nguasain, udah betul-betul bisa ping-nya. Ya. Yang belum benar-benar nguasai ping juga bingung. Ya, seperti loh, kalau ngomong sekarang 学校gitu, tulis ping-nya yang belum menguasai nggak bisa nulis namanya 学校 itu gimana ya ping-nya gitu. Ya. Makanya paling penting itu adalah ping-nya belajar yang bagus. Ya. Jadi kemarin yang kita pelajarin vokal tunggal, vokal ganda, ya, konsonan, yaitu yang dihafalin. Masih ada kan kertasnya itu dipelajarin lagi itu. Bagi yang belum menguasai ping, ya, benar-benar loh, ping ini penting sekali loh ya. Kalau kamu nggak belajar basic-nya kuat, nanti pelajaran berikutnya ya nggak mungkin bisa, ya kan itu. Rasul nggak mengira kalau ping masih belum dikuasain ya. Paling-paling Rasul mengira itu hanya sengtiao ya. Karena ini kelas kan udah kelas ini, kelas anak-anak kuliah, biasanya belajar itu lebih gampang. Lalu pengalaman langsung ngajari ping anak kuliah itu lebih cepat masuknya. Ya. Banyak kan sudah menguasain semuanya, lalu ngajar beberapa kali mereka udah menguasain. Apalagi di sini langsung ngajarkan berulang-ulang dan juga. Ya, nggak apa-apa udah. Ya. 好，下一个老师再叫一个学生ya. Kok pada keluar semua ini, takut ya disuruh baca, nggak apa-apa ya. Nggak usah takut ya, itu. Justru kita belajar itu dari suatu kegagalan ya, baru kita bisa bagus. Itu. Jadi belajar itu kita memang perlahan-lahan ya. Ini RK ada kan yang namanya RK. Kok diisi RK? RK ya saya mah. Ya RK, nah, coba lagi sekali. Nah.
Roma, RK. Ya, Elia. Tema Elia. Ya, coba Elia. Oke. Nah, ini loh masih nyuruh baca ini ya, ping ya. Nah. Ya, Elia, Yutai. Suaranya kecil ya kayaknya Elia ya. Ya, Elia. Oke. Kenapa pada disuruh baca pada malah lari semua? Justru kita belajar bahasa itu harus banyak bacanya ya, apalagi bahasa Mandarin ya. Kita harus banyak bacanya supaya nada kita bagus kalau banyak bacanya. Kalau tadi mengenai ping harus banyak belajar. Kalau ping emangnya dipelajarin gitu. Kalau pelajaran itu maksudnya apa? Dihafalin gitu loh. Ya, harus dihafalkan jadinya itu. Ini bacanya pe, ini bacanya pe, ini bacanya me, ini bacanya fe. Ya, jadi kalau mau cara belajarnya, jangan tahu banyak udah. Kamu sehari belajar 4 aja udah, itu aja ya. Belajar pe, pe, me, fe itu aja udah cukup. Ya, besok belajar lagi baru te, ke, ne, le itu. Nah, belajarnya kemarin juga lah sudah ngajarin kan kalau baca kita menggunakan suara. Kalau tulisan kita tulis di kertas yang dilipat-lipat jadi 8 tuh kan, lo juga udah ngajarin begitu. Jadi kamu belajar sendiri bisa ya. Lo sudah ngajar banyak siswa dengan cara begitu berhasil. Ya. Makanya lo sekira di kelas ini juga pada udah bisa gitu, udah berhasil. Ternyata malam ini lo coba, wah, berarti banyak yang kurang ya, gitu. Ya nggak apa-apa ya, oke. Nah, selanjutkan belajar yang lain aja, udah belajar membacanya, coba diperhatikan lagi ya. Bagi yang masih di kelas sekarang, coba banyak dipelajarin ya. Ya langsung terangkannya aja. Mungkin lebih senang ya pelajaran menulis ya. Nah, pelajaran menulis ini juga harus dihafalkan biarpun pelajaran menulis ya. Nah, sekarang ajaranya kan menulis kemarin yang 5 goresan udah. Lanjut ya. Kemarin yang pertama ke ya, ke boleh ya. Nanti ke ini soalnya banyak kata sambungannya lagi ya. Jadi ke ai, ke shi itu di sini semua nanti gunakan kata ke i apa itu. Nah, makanya kamu di sini ke artinya boleh ini adalah sama ke i ya. Tuh. Dia tai. Tai. Nah, di sini kalau lo sudah ngajar lagi seperti satu kata ini berarti langsung ngajar lagi, sudah termasuk ngajar lagi ping ini. Ya. Termasuk ngajar lagi ping, maka kamu perhatikan tulisan ini ke ini kan suara aspirat. Ya. Ke ini kalau bahasa ini kan baca ke, tapi di sini baca ke kan itu ke. Nah, jadi kamu bisa tahu. Nah,
ini adalah aspirat gitu. Karena kebalikan daripada bahasa Mandarin, bahasa Indonesia. Ya. Di sini berarti kita belajar lagi mengenai pinyin di sini ke, ya. Jadi kamu nggak mungkin bacanya ke, gitu kan, gitu. Nah, selain pinyin juga loh, sekarang ngajarkan di sini juga mengenai shengdiaonya, di ke, nah, udah belajar shengdiao juga belajar pinyin, ya. Nah, kok ada lari semua tadi, ya? Nggak perlu ya. Jadi kita bukan menghindar ya. Apalagi kamu kan usianya masih 17 sampai 22. Bukan kita menghadapi sesuatu itu kalau nggak bisa kita menghindar, kita lari, tidak. Ya. Justru kalau kita menghadapi yang sulit kita hadapin gitu. Bukan kita sembunyi. Tapi kita semakin maju ke depan. Kekurangan saya di mana? Itu. Apa saya yang kurang, apa saya yang nggak bisa. Itu. Kamu cek, kamu perhatikan. Apalagi kalau kamu sekarang lagi dalam tahap belajar, ada gurunya. Gurunya bisa melihat, bisa memberitahu kamu. Seperti malam ini, ya kan, langsung mengetahui bahwa pinyin kamu masih kurang. Ya udah, pinyin kamu kurang, langsung sekarang balik lagi, ya belajar mengenai goresan 5 di sini juga termasuk mengajarkan kamu pinyin dan shengdiao kembali. Cuman kalau yang di sini bukan teratur seperti kemarin belajarnya pe, me, fe, ya gitu. Tapi acak tulisannya. Tapi tetap juga berarti di sini kita belajar pinyin karena satu huruf. Di sini kita belajar satu huruf ini kita mendapatkan banyak manfaatnya. Ya, nomor 1 ada pinyin, nomor 2 shengdiao sudah gandengannya. Dari kemarin lo sudah ngomong gitu kan. Pinyin sama shengdiao selalu ada di dalam huruf Mandarin itu. Di tulisan Mandarin itu pasti ada pinyin dan shengdiao-nya. Ya, biarpun nanti mengenai shengdiao-nya ada perubahan atau pinyin ada perubahan, itu kita hadapin selanjutnya. Pokok sekarang kita belajarnya yang belum ada perubahan, itu aja. Oke, seperti ini, tai, ya, tai. Ini nggak ada suara aspirat, ya, te ai tai, ya. Emang nggak diajarin kamu mengenai apa untuk mengejanya ini, nggak diajarin sekarang. Ya, seperti lo tadi ngomong te ai tai, nggak diajarin. Ya, hanya tai ya udah tulisan tai. Seperti murid SD sekarang belajar bahasa Indonesia juga sama. Ya, bertulisan papa kalau zaman dulu diajarin pe apa, papa. Sekarang nggak langsung pa ya baca pa. Padi ya langsung padi, itu nggak pe apa, did. Ya, did, enggak sekarang juga. Ya, bahasa Mandarin juga sama. Tapi kalau kamu mau, langsung enggak apa-apa. Supaya kamu lebih gampang belajarnya. Seperti ini, tai. Ya, belajar dari te, ai, tai. Tai. Setelah kamu menulis goresan-goresannya, maka kemarin juga ada ngomongkan, goresan-goresan itu dibaca. Juga sebagai kamu belajar bahasa Mandarin juga. Itu. Mana kemarin goresan-goresan itu semua udah dapat nggak dari Pancang, semua udah ngeprint nggak gitu, itu harus dihafalkan juga. Ya, bentar sambil. Ini kalau yang hilang atau itu print lagi ya untuk dipelajari lagi. Nah, di sini juga ada semua kan kata-katanya untuk bacanya. Ini dibaca apa? Ya kan, pian, heng. Ini juga termasuk kamu belajar. Maka kamu setiap
belajar bahasa Mandarin, tulisan Mandarin itu termasuk kamu belajar Ping sama Sengtiaunya udahan. Tuh. Makanya kamu baca. Setiap kali ada tulisan Mandarin itu kamu baca. Nah, kalau kamu baca otomatis kamu melafalkan karena mengucapkannya kan itu. Nah, jadi kamu pengucapannya jadi bisa sesuai. Apalagi kamu diajarinkan Ping-nya sama Sengtiaunya. Pasti bergandengan itu semuanya. Bacanya Ping-nya ini gimana? Seperti tulisan ke, ya, ke ini. Kamu kan diajarin. Sama nadanya sekali, ke. Ini juga, tai, te ai tai. Pisan fu, fu, membayar. Nah, jadi kalau kamu mau baca sama bahasa Indonesianya, itu harus sama menulisnya. Bukan langsung ngajarin kamu ya ngomong fu membayar, tidak. Ya, karena bunyi suara fu itu bisa banyak dalam bahasa Mandarin artinya. Makanya kita nggak bisa mengandalkan suaranya aja. Ya, kita yang penting ada hanzi-nya. Makanya kamu harus mengenal hanzi. Makanya sudah suruh kamu nulis dari awal. Supaya kamu tahu. Biarpun tulisan yang paling gampang ya tulisan I hanya heng ini aja kan. Anak TK aja ya disuruh nulis heng ini udah bisa semuanya. Nah itu sudah langsung tulisan Mandarin. Nah kita bacanya apa? Bacanya I kan gitu. Kamu harus bisa bacanya I. Nulisnya mungkin bisa, gampang banget. Bacanya I. Menggunakan Pi kan, biarpun hanya tulisan mendatar begini aja. Pi-nya I. Kan keluar sengtiaunya juga. Keluar nadanya juga. Nah, udah ditulis, baru dibaca. Habis dibaca, baru diartikan. Nah, berarti tulisan heng ini kita bacanya adalah I kalau bahasa Mandarin. Ini bacanya I. Kalau heng itu apa? Heng itu adalah suara goresannya. Kita menggores nih, goresan atau gambarannya ini loh. Ini namanya heng. Nah, makanya tadi loh, mengeluarkan kertas ini adalah gambarannya atau goresannya. Nah, semua gambaran atau goresan ini ada nama-namanya. Kalau yang ini namanya apa? Nah, ini namanya tian. Kalau tian itu gambarannya ini loh. Itu. Jangan salah juga gambarnya. Jangan nggak boleh terlalu panjang, juga nggak boleh terlalu pendek, cuma satu titik aja nggak boleh juga. Arahnya juga sama, harus tahu dari atas ke bawah. Dari atas mana? Dari atas kiri turun ke bawah kanan. Nah, ini baru namanya tian. Kemarin kan lo juga udah jelaskan begitu kan waktu awal. Mungkin lupa. Ya. Udah tahu lama sih ya. Udah ada 6 bulan memangnya. Enggak apa-apa. Biarpun 6 bulan, siapa yang mau ulang lagi belajar Ping, langsung ulang lagi. Karena itu penting banget. Ya, tulis di Liu Yanpan. Ya, tulis di chat siapa yang mau belajar Ping lagi. Ya. Hari ini sama minggu depan. Ya, siapa yang mau belajar Ping tulis. Nanti jadi hari ini sama nanti hari Kamis masih ada pelajaran kan? Siapa yang mau tulis? Siapkan. Ya. Besok hari Kamis awal lo juga ngomong siapa mau belajar ini lagi lo ajarin. Gitu. Oke. Ayun Dima. Masih ada pertanyaan mengenai ini? Kayak waktunya udah ini ya. Habis. Momen sekian.
到了 ya, 所以我们的hari ke 结束 adalah selesai. Udah ngerti semuanya sekarang cara belajarnya. Nah, mempelajarin ini juga sebenarnya pelajaran ini juga kamu bisa belajar sendiri ya. Yang 5 goresan ini. Nah, tinggal kamu ngajarnya aja pelajarin tulisan ini. Oh, ini adalah ji, bacanya ada ingat. Cuman kalau lo terangkan itu kamu lebih punya kesan soalnya gitu. Nah, saya blognya ada cerita gini, jadi aku bisa ingat banget gitu. Daripada kalau kamu belajar tulisan ini, lantas dihafalkan artinya fu gitu aja, kadang-kadang kamu bisa gampang lupa memangnya. Apalagi tulisan bahasa Mandarin banyak banget ya. Seperti yang nanti 5 goresan ini yang lo kumpulkan yang banyak dipakai ya kan, udah 51 huruf. Nah, karena huruf-huruf ini nanti sering kamu temukan, kalau enggak kamu ketemukan juga penting apanya? Penting adalah di sengtiaunya sama di pingnya. Tapi kalau di sini kayaknya bukan ping dan sengtiau dan ya. Ping dan sengtiaunya di sini enggak ada yang mencolok sekali. Enggak seperti kamu kemarin yang belajar di awal. Ya, yang 3 goresan, ada kata cue apa itu? Memotong. Ya, Shen ribuan apa itu, ya. Nah, seperti kata ini sempit ini kong, ya, lubang. Oke. Jadi kalau udah lo sebagikan, coba kamu pelajarin juga, ya. Walaupun nggak pelajarin banyak-banyak, pelajarin dikit-dikit. Nah, seperti kemarin lo mengajarkan antara tulisan shi ini kan, nah, bacanya kan sama semua. Apalagi yang di 7, di 8, di 9, ya kan, 3 个字这个是是，kamu kemarin juga udah belajar kan shi adalah. Tadi laosi juga ngajarin kata shi, nah, itu 教室 punya shi, juga di shi sheng kan gitu. Sini juga sekarang ketemu kata shi lagi gitu. Tapi kalau yang shi di sini shi dunia, tulisannya begini. Nah, ini biaoshi punya shi mempertunjukkan. Kalau shi chang punya shi, kota atau cengshi punya shi, itu. Makanya kalau kita ngomong semua shi apa? Nah, tadi kita ngomong yang paling umum kita gunakan apa? Seperti ini. Ya, semua shi kota kan, cengshi kita ngomong itu. Cengshi. Tadi orang tahu, oh shi itu. Shi kota loh itu. Makanya kalau kita menggunakan 1 huruf, biasanya orang nggak ngerti harus 2 huruf. Kita berbicara bahasa Mandarin. Ya, 2 suku kata. Oke. 好，还有问题吗？如果没有问题，我们的韩语课到此结束了。Ya, coba kalau ada pertanyaan disiapkan ya. Setiap kali pelajaran kamu tulis di liuyan kan. Ya. 好，班长，我们的韩语课好像是到此结束了。好，谢谢老师。好，同学们，大家晚上好，谢谢。谢谢老师。谢谢老师，老师老师再见。谢谢，再见。再见。